Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Maharani Putri dari angkatan 2023 kelas reguler B dengan NIM 0402 1382 32891. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologi sistem motorik. Untuk definisinya, pemeriksaan neurologi sistem motorik ini merupakan pemeriksaan atau prosedur pelaksanaan untuk melakukan penilaian pada fungsi saraf motorik, meliputi penilaian massa otot, kemudian tonus otot, kekuatan otot, gerakan involuntir, dan juga koordinasi gerakan. Yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi apakah ada kelainan pada sistem saraf pusat ataupun pada sistem saraf tepi. Untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengidentifikasi adanya kelemahan ataupun kelumpuhan. Yang kedua untuk menilai massa otot, tonus otot, kekuatan otot, ataupun gerakan involuntir. Selanjutnya untuk menilai kelemahan otot sesuai dengan dermatom dan juga miotom. Kemudian yang keempat itu untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit neurologis, misalnya stroke, kemudian neuropati. Lalu yang kelima itu menjadi dasar pemantauan terkait kondisi pasien selama perawatan. Untuk indikasinya, yang pertama pasien dengan kelemahan anggota tubuh, misalnya hemiparesis, paraplegia, dan juga quadriplegia. Selanjutnya pasien dengan keluhan nyeri otot, kemudian kaku. Selanjutnya yang ketiga pasien dengan gangguan koordinasi ataupun ataksia. Yang keempat pasien dengan trauma kepala atau medullospinalis. Kemudian yang kelima pasien dengan penyakit neuromuskuler. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama sarung tangan bersih, kemudian yang kedua alat bantu misalnya kursi ataupun tempat tidur, kemudian yang ketiga lembar observasi, yang keempat stopwatch apabila diperlukan, kemudian yang kelima untuk mengukur misalnya pita apabila diperlukan. Selanjutnya persiapan pasien itu dimulai dengan mengenali identitas pasien, meliputi nama, kemudian umur, dan juga nomor rekam medis. Selanjutnya jelaskan prosedur ataupun tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Selanjutnya pastikan pasien dalam posisi rileks dan juga kooperatif. Lalu atur posisi pasien sesuai dengan area yang akan kita periksa, misalnya duduk ataupun berbaring. Kemudian yang terakhir, jaga privasi pasien dengan menutup bagian tubuh yang sedang tidak diperiksa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nurse. Perkenalkan, saya perawat Nabila yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti. Boleh disebutkan namanya? Saya Nida, Nurse. Udah. Untuk tanggal lahirnya? 10 Mei tahun 2000, Nurse. Cek ya. Betul ya. Baik Ibu, jadi tujuan saya di sini untuk melakukan pemeriksaan sistem motorik. Nah, pemeriksaan sistem motorik ini nanti saya akan menilai massa otot Ibu, kemudian kekuatan otot Ibu. Terus saya akan melihat apakah ada gangguan atau kelemahan pada tubuh atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bersedia, Nurse. Baik, saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Ya, Nurse. Jangan lupa jaga privasi klien dengan menutup tirai, lalu lakukan hand hygiene. Baik Ibu, saya bantu untuk posisi duduk ya Ibu. Sudah nyaman? Sudah, Nurse. Pertama, lakukan inspeksi atau pengamatan visual pada klien. Lihat apakah ada atrofi ataupun hipertrofi. Kemudian lihat juga apakah ada gerakan involuntir seperti tremor pada lengan klien. Oke, jika tidak ada, lanjut ke tindakan yang kedua, yaitu palpasi atau raba bagian otot klien. Lihat raba konsistensi dari otot klien, apakah ada kekakuan atau tidak. Kemudian ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, ada nyeri tekan Ibu? Tidak, Nurse. Ya,
baik. Selanjutnya kita melakukan penilaian tonus otot. Lakukan gerakan pasif pada lengan klien. Bisa saya bantu Ibu untuk melakukan gerakan? Bisa ya Ibu? Jika pasien bisa melakukan gerakan artinya normal. Jika pasien tidak bisa melakukan gerakan, lengannya lemah atau tidak bisa digerakkan, itu hipotonus. Kemudian apabila klien merasa kaku dan keras untuk menggerakkan tangannya, itu hipertonus. Selanjutnya lanjut untuk pemeriksaan kekuatan otot dinilai dengan skala MRC. Skala MRC ini nilai 0 jika tidak ada kontraksi pada klien, kemudian nilai 1 jika ada kontraksi tanpa gerakan, kemudian nilai 2 apabila ada gerakan tanpa ada tapi tidak bisa menahan gravitasi, kemudian nilai 3 apabila bisa menahan gravitasi, kemudian tidak bisa menahan tahanan atau tekanan yang diberikan, kemudian nilai 4 apabila bisa menahan tekanan atau tahanan yang diberikan, tetapi itu hanya tahanan ringan atau sedang. Kemudian nilai 5 apabila pasien bisa melakukan secara normal. Baik Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan dari ekstremitas atas Ibu ya, dari bahu. Bisa Ibu gerakan Ibu? Bisa. Apabila saya beri tangan bisa digerakkan. Nah, selanjutnya lakukan pada siku. Baik Ibu, boleh? Bisa. Apabila saya beri tangan bisa. Selanjutnya pada pergelangan tangan bisa digerakkan Ibu. Nah, apabila saya beri tangan, untuk jari tangan bisa digerakkan. Oke, selanjutnya lakukan juga pada sisi lainnya. Lalu untuk ekstremitas bawah dimulai dari panggul. Baik Ibu, bisa diangkat kakinya? Bisa. Apabila saya beri tangan, bisa. Selanjutnya pada lutut, boleh Ibu saya bantu? Bisa diangkat? Apabila saya beri tahanan? Selanjutnya pada pergelangan kaki, bisa Ibu digerakkan? Oke, bisa ya Ibu. Selanjutnya pada jari-jari kaki, bisa Ibu? Lakukan juga pada sisi sebelahnya. Selanjutnya yaitu gerakan koordinasi gerakan. Ibu boleh menghadap ke sini, saya bantu. Pertama kita akan lakukan gerakan penunjuk hidung ya Ibu. Nanti Ibu boleh penunjuknya di sini. Lalu kita secara bergantian. Nah, jangan cepat ya Ibu. Baik, Ibu bisa menunjuknya. Selanjutnya gerakan tumit lutut ya Ibu. Ibu boleh menaruh tumitnya di sini, saya bantu. Oke, selanjutnya gerakan sepanjang tulang kering sampai ke bawah ya. Bisa? Sebelahnya Ibu. Oke, bisa ya Ibu. Oke, selanjutnya Ibu bisa meniru gerakan saya seperti ini, lalu dibalikan. Saya cepat Ibu. Oke, bisa ya Ibu. Saya bantu untuk memposisikan Ibu. Ibu, tindakannya sudah selesai ya. Saya izin merapikan alat-alat terlebih dahulu. Buka privacy client. Tindakannya sudah selesai dilakukan. Bagaimana sekarang? Apakah sudah nyaman posisinya? Setelah saya lakukan tindakan tadi, bagaimana? Apakah ada keluhan? Tidak. Baik. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, mulai dari massa otot Ibu, kemudian tonus otot itu normal ya Ibu, tidak ada kekakuan. Lalu untuk koordinasi gerakan Ibu tadi juga baik, Ibu bisa menggerakkan dengan cepat dan sesuai. Lalu untuk kekuatan otot Ibu dihitung dengan skala 0 sampai 5 tadi juga Ibu mendapatkan angka 5. Jadi artinya normal ya Ibu. Kemudian tidak ada gerakan involuntir di badan Ibu. Oke, selanjutnya jadi untuk ekstremitas bawah dan atas Ibu itu semuanya normal. Jadi di sini tidak ada gangguan atau kelainan ya Ibu. Baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak, saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika Ibu ada keluhan atau yang ingin ditanyakan, Ibu bisa pencet tombol di samping tab Ibu atau meminta bantuan keluarga menemukan di nurse Ibu. Baik, kalau gitu saya permisi Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Dokumentasikan juga tindakan yang sudah dilakukan. Yang pertama, identitas meliputi nama, usia, kemudian jam dan tanggal pemeriksaan. Lalu dokumentasikan juga hasil
ringan seperti ataksia dan juga tremor. Lalu simpan hasil rekam medis untuk